volumenya berubah, ya kan? Jadi ketika kita masukin oksigen misalnya, oksigen kamu masukin ke ruang kelas, oksigen itu akan menyebar merata ya di seluruh ruangan kelas kalian. Jadi volumenya berubah, dia bisa mengembang, ya, dia mengembang. Nah, kalau kita masukin gas oksigen tadi ke dalam tabung yang lebih kecil, kita tekan, kita masukin ke tabung yang kecil, dia juga dapat menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi volumenya mengecil, itu namanya dimampatkan atau ditekan. Ketika gas ditekan, volumenya mengecil. Nah, beda dengan cairan. Cairan nggak bisa digituin. Kalau cairan, kalau kita tekan, itu bisa pecah botolnya, gitu ya kan. Oke. Volume, gaya Coulombnya ini sangat lemah, ya. Gas. Makanya dia terpisah, dia jaraknya berjauhan, nih. Gaya tarik partikelnya lemah sekali, ya. Sangat lemah. Nah, inilah ciri-ciri dari dua zat ini, ya, di botol P dan botol Q. Coba kita lihat kunci jawabannya, ya. Kunci A, P, bentuknya tetap, salah ya, karena cairan bentuknya berubah. Kunci B, bentuk P, ya, botol P itu berubah, cairan ya, volumenya tetap, benar ya. Gaya antara partikelnya, gaya tarik partikelnya lemah, benar ya. Ini kuncinya B ya. Nah, ya silahkan dicatat dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya, ditanya aja. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada pertanyaan, kakak lanjut. Nomor 3 dan 4 ya. Ini soal nomor 4, soal super hot nih. Soal UN. Tapi sekarang udah nggak ada UN ya. Baiklah, kita lanjut dulu. Apa udah selesai mencatatnya? Udah kali ya? Nah, ini kakak lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 3. Saat ibu memasak mie dan telur menggunakan panci, terjadi perubahan sebagai berikut. 1. Air rebusan menguap dan mengembun ditutup panci. Nah, ini perubahan fisika ya, bukan perubahan kimia. Kita ditanya ini perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, 1 ini perubahan fisika ya. Ya, cirinya di sini perubahannya ada perubahan wujud, ya, wujudnya berubah. Ya. Adanya perubahan wujud, mengembun dan menguap. Menguap itu berubah wujud ya. Cirinya ada perubahan wujud pada air. Wujud air, wujudnya menguap, ya, berarti menguap dari cair jadi uap gitu kan ya. Kalau mengembun dari gas atau uap berubah menjadi cair, gitu, kebalikannya ya. Jadi di sini ada menguap dan mengembun ketika kita memanaskan air ya kan. Jadi 1 ini perubahan fisika ya. Nomor 2. Telur memandat serta bagian putih telur berubah dari bening menjadi putih. Oh, perubahan kimia ini ya, cirinya ada perubahan warna. Ya. Warna. Di perubahan kimia, kalau yang di nomor 2 ini terlihat dari cirinya ya, cirinya yang terjadi. Cirinya kalau yang kakak baca di situ memandat ya. Memandat itu berarti terjadi reaksi kimia ya. Ada reaksi kalau dia padat ya, berarti ada perubahan apa senyawa ya. Kalau dia memandat berarti kan protein berubah jadi apa gitu kan, lemak berubah jadi apa gitu kan. Perubahan senyawa kimia ya. Unsur-unsur berubah ya. Perubahan senyawa. Lalu bagian putih telur berubah dari bening menjadi putih ya. Bening menjadi putih. Putih telur berubah dari bening menjadi putih. Ini perubahan warna ya, dan perubahan warna juga salah satu ciri dari perubahan kimia, perubahan warna dari zat tersebut. Jadi kalau kalian lihat ada perubahan warna karena dicampurkannya zat-zat, berarti ada perubahan kimia gitu kan. Yang ketiga, panci menjadi panas, ini perubahan fisika ya. Ini aliran kalor, aliran panas ini. Fisika ini. Fisika. Ciri yang terbaca di soal,
aliran terjadi aliran panas, kalor. Terjadi peristiwa yang namanya konduksi. Ya, ini kan peristiwa fisika ya kan. Kalau kalian pernah belajar konduksi itu apa? Ada konduksi, ada konveksi, ya enggak? Konduksi atau aliran panas pada zat padat. Nah, itu disebut konduksi. Panas mengalir pada zat padat, pada besi gitu kan. Kalau besi kita bakar kan dia panas dia kan. Jadi ada kalor yang mengalir pada besi tersebut. Itu disebut peristiwa yang namanya konduksi, ya kan? Yang ketiga itu fisika, ya. Yang keempat, mie menjadi matang dan kenyal, ya. Matang dan kenyal berarti ini rasa, ya. Ya, perubahan rasa, ya. Kimia ini, ya. Matang berarti enak gitu kan, udah tinggal dimakan, ya kan? Kalau kamu makan telurnya mentah lah, kalau terpaksa aja kali ya, kalau terpaksa kamu berada di hutan, ketemu telur ya dimakan gitu kalau ya, udah nggak makan 3 hari misalnya. Cirinya kalau di sini kalau kalian lihat ini perubahan rasa. Kalau matang itu udah enak maksudnya ya, di situ ya. Perubahan rasa dan bau ya. Dan timbul bau ya, enak gitu, matang kan enak gitu kan, dikasih lagi sama garam, wah, tinggal dimakan telur. Timbul bau ya. Nah, itu ciri dari perubahan kimia, ada baunya ya, kentut, nah itu kimia ya, gas. Oke, kakak bercanda aja ya. Oke, ini kuncinya ini ditanyanya kimia ya. Yang kimia berarti yang 2 sama 4. Oke. 2, 4 berarti dodol. Ini jawabannya ya. Kita lanjut nih, nomor 4. Nah, ini soal superhot ya, susah ini ya. Ini mengenai hukum apa namanya Newton ya. Hukum Newton. Ya udah nanti aja lah ya. Mengenai usaha ya, sorry. Usaha. Coba kita baca soalnya ya. Budi memiliki gaya dorong ya. Gaya dorong ini kakak lambangkan FD ya, dorong. F dorong. Nah ya, kakak lambangkan D ya. D itu dorong ya. Atau gini aja, Budi ya, Budi pakai nama aja ya. Di situ namanya beda-beda kan inisialnya ya. Andi, Edi, Malik, Jamal, Zidan. Budi ya, berarti ini F Budi ya. Gayanya Budi di sini FB, di sini 200 Newton ya. Dia mendorong ke kanan ya kan? Itu, dia ke kanan. Lalu ada gaya gesek ya. Kalau gaya gesek kemana arahnya? Ke kiri ya. Gaya gesek kakak lambangkan dengan F ges ya, gesekan. Minus, gesekan minus. Kenapa? Karena dia kiri. 250. Karena kalau gaya gesek itu kan selalu ngelawan gerakan ya kan. Kalau kita mendorong ke depan, nah gaya geseknya ke belakang, nah, gitu kan. Lalu di sini ada teman-temannya nih ya. Agar lemari, pertanyaannya coba kita baca pertanyaannya ya. Agar lemari dapat didorong dengan usaha 7.000 joule. Berarti W-nya ya, diketahui W-nya 7.000 joule. Berpindah sejauh 10 meter, berarti S. Tinggal dicari aja ya. Kamu tahu rumus usaha ya. Usaha W, work, itu adalah perkalian gaya F dikali S ya. Ada gaya, ada perpindahan. Ya. S itu perpindahan, F itu gaya ya, bahasa Inggris. F itu force, S itu space itu jarak gitu kan. Work, gitu kan. Jadi kamu bisa ingat rumus dari bahasa Inggris gitu kan ya. Ini singkatannya dari bahasa Inggris. Nah, tinggal cari F-nya aja. Nah, F-nya gini cara nyarinya. Ya, kita cari dulu, masukin angkanya 7.000, dia dapat F-nya ya. W-nya 7.000, F kali S. S-nya 10.
7.000 sama dengan F kali 10. Nah, ini nolnya bisa dicoret satu nih ya. Coret, coret ya. Itu kan? Jadi artinya kita bagi 10 ya. Jadi 700. Berarti agar dia dapat dipindahkan itu, dia harus punya gaya ke kanan. Gayanya ke kanan sebesar 700 gitu kan. Nah, tinggal kita cari gaya teman-temannya si Budi ini. Jadi kita cek kunci jawaban A, kakak cek ya. F Budi itu ya, ditambah dengan F Andi ya, F Andi ditambah dengan F Malik ya. Coba mau baca di situ ya, di kunci jawabannya ada Andi, Malik dan Jamal. Tambah F Jamal itu nilainya harus 700 ditambah 250 ya kan? Harus sama dengan 700 ditambah, kenapa ditambah 250? Karena gaya dorongnya itu uh, sorry. Oh, ya. 700 itu udah include ya. Oh ya, salah Kakak. Oh iya, benar nih gesekannya ada kakak pindah ke kanan ya. Oh iya. Karena dia harus melawan gaya gesek gitu ya. Jadi gaya 700 ini ditambahkan 250 ya. Jadi dia harus uh, menghasilkan nilai segini ya. Nah, kamu tinggal cek aja benar nggak ini? Coba kita cek ya. FB-nya 200. Kita cek ya. Tambah si Andinya itu kamu lihat di tabel ya. Lihat di tabel itu ada gaya si Andinya. Kalau kita tambahin semua, ini nilainya harus 950 gitu kan. 200 tambah 250 tambah Malik 150, Jamal ya, Jamal 200. Oh, ada Zidan juga. Berarti gini aja. Ada Zidan di sini. Ditambah lagi dengan Zidan ya. Ini kakak nggak lihat ada Zidan dari situ ya. Andi, Malik, Jamal dong ya? Iya benar, Andi, Malik, Jamal. Ini adalah 700 ditambah gaya gesek gitu ya. Gaya gesek. Karena kita harus melawan gaya gesek, jadi gayanya harus lebih besar ya. Jadi ini nilainya harus 700 ditambah gaya geseknya 250. 700 ini datanya dari sini tadi yang kita cari tadi ya, dari usaha. Nah, sini ya. Coba kita cek benar nggak jawabannya ini ya. Ada 4 orang nih, Budi, Andi, Malik, Jamal. Yang itu yang dikunci jawaban A. Dicoret, coret ya. Benar nggak ini? 200 tambah 200 400. 400 tambah 150 nggak benar ya, salah ya. Berarti ini salah ya. Salah, kunci jawaban salah. Gitu ya. Karena nggak sama ya. Yang kirinya cuma ini, cuma 550 ya. 550 nggak sama dengan 700 ya enggak. Berarti salah ini gitu kan. Kita ngecek kunci gitu ya. Kunci B. Kunci B tinggal tambahin ya. Coba kita tambahin siapa aja di situ 200 gitu kan. Ditambah dengan Edi 240 ya. Coba kalian ikutin gitu ya. Kalian catat gitu ya. Jadi ada Edi, ada Malik ya. Malik 150. Tambah dengan si Zidan ya. Edi, Malik, Zidan. Edinya 240, Maliknya 150, Zidan 260. Sama dengan nilainya 700 ditambah 250 gitu ya, 9,5. Benar kan ini ya? Kalau kita cek, oh ini 500 Kak, ya. halaman berapa, Kak? Hah? Gimana? Nomor Halaman 4 berapa, nih. Kak? Oh, ini nih. Halaman 194. Baru datang ya? Iya, Kak, maaf habis PM. Oh iya.
Ini ya, halaman 194 ya, sekarang udah nomor 3. Oke? Tuh. Coba kita cek ini ternyata nggak benar juga ya, nggak sama ya, nggak sama ya. Yang kirinya ini 500, 700, 8,5 ya, 8,5. Sedangkan yang kanannya 9,5, berarti nggak sama ya. Berarti bukan ini kunci jawabannya ya, salah, salah. Yang mana nih? Coba kakak tebak ya, coba kakak lihat ya. Nilainya harus 9,5 ya. Edi 240, Zidan 260, 500, Andi 2,5, 7,5, 9,5. Kunci jawabannya E ya. Nah, ini kakak langsung dapat. Ditambah-tambahin ya. Pokoknya yang sebelah kiri itu kalau kita tambahin nilainya harus 950 gitu ya logikanya ya. Pertama yang dorong siapa? Si Budi kan, Budi 200. Tambahin aja gitu kan. Tambah si yang kunci E, ini kakak cek kunci E ya. Tambah dengan Edi. Edi, banyak banget nama Edi ya. Edi ya. Itu yang koruptor ya, Edi Prabowo. Edi juga namanya gitu ya. Kasian banget yang namanya Edi ke koruptor ya. Oke ya, Edi itu si ini Edi nilainya 240 ya. Tambah dengan Zidan. Zidannya 260. Tambah dengan Andi. Andinya 250. Nah, coba kita cek ini 950 enggak? 950, kalau 950 berarti benar gitu ya. Coba. Ya benar ya, benar. Berarti ini benar ya. Berarti ini yang diinginkan oleh soal ya. Biar dia bisa mendorong si meja itu dengan usaha sebesar 7.000 Joule ya. Ini kuncinya E. Oke, boleh dicatat dulu silakan ya. Terutama ini yang teori yang perubahan fisika kimia ini ya. Akan dicatat dulu.
Sudah, Kak. Ya, sampai ketiduran kakak nih. Oke, lanjut ya nomor 5 ya. Mari kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, seorang atlet terjun bebas, seperti pada gambar berikut. Jika massa atlet 5 kg, kecepatan gravitasinya 10, maka perbandingan EP dan EK di titik B permukaan air. Gampang ya. Kalau EK itu gini ya, perbandingan ini cara rumus cepat ya, rumus cepat. Cara cepat ya, atau grade solution. Nah, kalau istilah SG-nya GS, grade solution. Kalau kita membandingkan suatu benda yang jatuh, kita disuruh membandingkan EP dan EK, ini ada rumus cepatnya ya. EP itu kan ketinggian ya, jadi ketinggian H ketinggian ya. Berarti kalau ketinggian kita ukur dari tanah ya kan. Dia identiknya dengan ketinggian. Kalau energi kinetik kan kecepatan ya. Berarti kalau kita makin dalam, jauh ke bawah, dalam makin cepat gitu. Jadi EK itu identiknya dengan kedalaman. Seberapa dalam dia jatuh gitu kan. Jadi kalau ketinggian itu dihitungnya dari tanah ke titik tersebut, itu ketinggian. Kalau kedalaman diukurnya dari tempat dia jatuh sampai ke bawah, ya enggak? Nah, ini caranya ya. Tinggal masukin aja ya.
Berarti EP banding EK, ketinggian titik yang ditanya itu titik B kan? Nah, titik B berarti kalau dihitung dari tanah berarti 8 meter dikurang 3 meter, ya enggak? Gitu. Kalau kita lihat dari gambar itu kan, titik A-nya kalau diukur dari tanah adalah 8 dikurang, titik B, sorry ya, titik B ya. Yang ditanya kan titik B ya, berarti ketinggiannya adalah 8 dikurang 3, ya 5 meter ya kan. Lalu kedalamannya itu diukurnya dari tempat dia loncat ya, dia loncat kan dari A, loncat dari atas ke bawah. Nah, titik B ini kedalamannya 3 meter gitu kan, dari atas. Ya, dari atas, benar ya. Berarti ini jawabannya 5/3. 5/3. Jawabannya D ya. Nah, ini cara cepat ya. Gampang kan? Nomor 6. Ini skala termometer ya. Ini pakai perbandingan aja ya. Mau bandingin aja ya. Misalnya ini, kamu harus tahu lambang-lambangnya ya. Kakak kasih lambang dulu. TA itu suhu atas. Suhu bagian atas ya. Sedangkan TB suhu bagian bawah. Ini misalnya kalau ada apa namanya termometer itu biasanya dia ada suhu atas dan suhu bawahnya. Kalau Celcius kan 0 ke 100 ya. Suhu lebur ya. B itu suhu beku atau suhu lebur bawah ya. Kalau di sini. Nah, ini TB, titik beku ya. TA di atas. Nah, ini pakai perbandingan ya. Gimana kita ngebandinginnya? Loh kok jadi kayak gini? Salah pencet. Oke? Kita bandingkannya gini. Misalnya yang ditanya suhu yang di tengah-tengah ya. Ini kita namakan suhu yang di tengah ini X ya. TX. Nah, gitu ya. Kita bandingin aja, kita bandingin. Yang ditanya siapa sekarang? Si X ya. Jadi kakak bandingin. Ditanya si R ya, ditanya si R. Oke. Nanti lihat itu ya, kalau kita bandingin 80 gitu ya. Yang kita lihat yang reamurnya dulu. Yang mungkin yang ruas kiri yang ditanya gitu ya. Reamur. Kalau di situ reamurnya di kanan ya, udah nggak apa-apa ya, kita samain aja ya. Yang di kiri ini si X, yang di kanan ini reamur. Nah, caranya gini, bandingin ya, bandingin. 30 yang atas gitu kan. Suhu yang di atasnya suhunya 20 gitu ya. Dikurang bagian bawah itu min 10. Itu kita bandingin ya. Kita perkan, kita bandingkan. Nah, kita bandingkan dengan yang di atas, yang 30 dikurang min 10 gitu kan ya. Ini kakak ulang lagi ya, yang 20 ini suhu X-nya kan. Ini suhu X ini. TX, yang 20 itu TX. Yang min 10 ini TB, ya kan. 30 ini TA. Min 10 ini TB. Ya kan, 20 dikurang min 10 per 30 min 10 gitu ya. Itu akan dibandingkan dengan reamur ya. Gitu kan. Nah, reamurnya nggak tahu tuh kan. Reamurnya ditanyakan R gitu ya. Dikurang suhu bawahnya reamur di situ 0 ya. Dibandingin dengan suhu atasnya reamur 80 dikurang 0 gitu kan, perbandingannya sama ya. Nah, pakai rumus ini ya, perbandingan atas dikurang bawah gitu aja, biar cepat. Jadi nggak usah hafalin rumus.
Nah, kita lanjut ya hitungnya. 20 minus min 10 kan. Min ketemu min jadi plus. Nah, jadi 30 gitu kan. Dibagi dengan 30 min ketemu min plus ya. Jadi 30 per 40 gitu kan. R dikurang 0, R ya. 80 dikurang 0, 80. Nah, ini bisa dicoret nih ya. Ini bisa dicoret nih 4, ini kita bagi 40 nih ya. Nah, ini sisanya 2 ya. Artinya 30 sama dengan R per 2. Supaya hilang angka 2-nya kita apain? Kita kali 2 gitu kan. R per 2 kali 2 kan 1 ya. Nah, kalau kita kali 2 di kanan, di kirinya juga kita kali 2 ya enggak? 30 kali 2 60 ya. R-nya 60 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Dodol. Kuncinya dodol. Oke. Lanjut lagi nomor 7 ya. Ini mah kimia ya. Tapi kakak masih ingat kok ya. Kakak bukan guru kimia tapi kakak bisa ya. Larutan. Kalau asam, itu dia identiknya merah ya. Lakmus merah tetap merah. Ciri-cirinya gitu ya, lakmus merah tetap berwarna merah. Lakmus ini, kertas lakmusnya adalah kertas buat menguji apakah dia basah atau asam. Kalau asam itu kan kecut ya, kalau basah itu licin ya, kayak sabun. Jadi asam itu sifatnya kertas lakmus penguji itu dia akan merah, tetap merah gitu kalau dimasukin ke asam kertasnya. Kalau kalian ada percobaan di sekolah tuh ada ya, kertas lakmus itu ya. Kalau kan dulu SMA sih, kalau SMP belum ada kan. Udah percobaan kimia ya. Nah, kalau kertas lakmus kita masukin ke larutan asam, lakmus merah, maka dia akan menjadi biru. Lakmus merah menjadi berwarna, lakmus biru akan menjadi merah, sorry. Jadi kita punya kertas biru nih, warnanya biru ya. Kita masukin ke larutan asam, dia akan menjadi merah. Pokoknya ujung-ujungnya warnanya merah gitu kan. Ya, kesimpulannya dia merah. Itu asam ya. Kalau basah kebalikannya. Basah lakmus merah akan menjadi biru. Dia identiknya biru. Jadi kalau kita masukin kertas lakmus merah ke dalam larutan basah, dia akan menjadi biru. Sedangkan kalau kita masukin lakmus biru, tetap biru, dia tidak akan berubah, ya, tidak bereaksi dia. Itu, coba kita cek ya, kunci jawabannya. 1 ya, 1 ini merah, tetap merah ya. Lakmus biru tetap biru ya. Ini mah larutan netral ya. Netral, dia kalau larutan netral kayak garam itu netral, dia tidak mengubah warna. Oke, cek nomor 2. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. 2 ya, 2 benar. Oh iya, 2 dan 4 ya ini ya? Iya Kak, 2 dan 4. Ya, pintar ya. Oke, kalian catat aja ya, silakan dicatat dulu.
Kalau ada yang ditanya silakan ya, tanya aja, jangan malu-malu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjut ya. Oke, berarti nggak ada pertanyaan, kakak lanjut nomor 8. Ini kimia juga ya, tapi soalnya kan kakak bisa ini. Masalah nomor atom apa namanya, lambang lambang apa lambang atom ya, lambang unsur ya. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik itu, tabel kimia kan misalnya ada unsur X, ya, unsurnya X, misalnya contohnya kalsium atau apa gitu ya, X kita namakan. Maka kalau kita lihat kalau ada tulisan angka bagian atas itu menyatakan nomor atom ya. Nomor massa, yang di atas nomor massa, biasanya lambangnya A. Nomor massa. Ya, A. Sedangkan di bawah dilambangkan dengan Z. Nah, bawah kiri. Ya. Ini lambang unsur ya. Dilambangnya seperti ini kalau di tabel periodik. Kimia ya. X ini nama unsurnya ya, nama bisa hidrogen gitu ya, atau lambang unsur, singkatan dari unsurnya, bisa disingkat sih, Cr klorida gitu kan, Fe besi gitu. Nah kalau A ini menyatakan nomor massa. Masa, Kak. Ya, massa. Nomor massa itu adalah banyak menyatakan ya kan, massa proton kan sama dengan neutron ya, satu ya. Berarti orang menganggapnya begini aja, bisa dianggap orang itu nomor massa itu adalah banyak proton ditambah neutron. Gitu. P itu proton ditambah neutron gitu ya. Sedangkan Z ini nomor atom. Nomor atom ini menyatakan proton ya, jumlah proton. Banyaknya proton. Gitu ya. Nah, masalah lambangnya nih ya, lambangnya kalau di ini kan, kalau yang di asil itu, nah kalau ada yang di asil itu biasanya neutron, dia nggak ada P, nggak ada N gitu kan, nggak ada plus, nggak ada negatif, ini N ini ya. Tapi kalau proton itu lambangnya plus, positif ya, N itu netral, sedangkan kalau elektron lambangnya minus, ya. Ini elektron, ya. Kakak lambangkan dengan elektron, gitu ya. Biasanya kalau atom netral, ya, ciri-cirinya atom netral jumlah E-nya akan sama dengan P gitu. Coba kalau kita lihat di gambar ini, di situ ada 2 elektron, ada 2 proton, gampang ya. Nah, kita pakai rumus aja lah ya, kita nggak usah kemana-mana gitu. Ini kakak udah kemana-mana gitu. Lihat aja rumusnya ya, karena nomor massa ya, nomor massa. Berarti nomor massa menyatakan banyak P tambah N ya. Coba kamu lihat gambar di soal ya, nomor 8 itu P-nya ada 2 ya kan. Yang gambar yang dihasil ya, bola yang dihasil ada berapa tuh? Ada 2 juga ya. 2 tambah 2 ini. Berapa 2 tambah 2? 4 ya. Nomor massa ya. Nomor atom ya. Kebalik nih kakak ya. Yang apa lah? Nomor atom. Yang ditanya nomor atom dulu maksudnya. Nomor atom itu menyatakan proton ya kan. Nah, di situ ada 2 ya. Berarti bisa kita tulis X-nya lambangnya jadi 42 gitu ya. Di nomor atomnya di bawah ini kan. Nomor atomnya di bawah ini, nomor atomnya 2, nomor massanya 4.
Jadi 2 dan 4, jawabannya A. Oke. Nomor 9. Garam, nah ini kimia lagi ya, yang kita konsumsi pada petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari. Oh ya, ini istilah-istilahnya ya, proses pemisahannya, evaporasi. Apa itu evaporasi? Memisahkan zat dengan proses penguapan. Kalian tahu vape kan? Vape yang disep-isep anak sekarang itu ya. Itu berasal dari kata vapor, ya vapor, uap. Jadi kalian mau bisa uap, gitu, vapor. Jadi kan ingatnya gitu ya, vape itu uap. Nah, jadi evaporasi itu prosesnya penguapan, gitu kan. Nah, ini jawabannya ini nih, ya kan kalau garam dipisahkan pakai penguapan ya. Kita pakai sinar matahari ya. Ini jawabannya ya. Jawabannya A ya. Kalau yang B itu apa tuh? Filtrasi ya, filter. Filter itu disaring ya. Contohnya apa? Kopi. Biasanya digunakan buat zat-zat yang ukuran partikelnya besar, ya, bisa disaring. Jadi ini proses pemisahan kimia dengan menggunakan penyaringan, disaring. Kalau C, destilasi ini pakai apa ya? Penyulingan. Apa? Destilasi itu dipanasin juga ya? Ya benar ya. Tapi bukan pakai matahari gitu ya di dalam labu ya, labu Erlenmeyer. Kan lupa ini. Ada yang tahu nggak nih? Ini kimia ini kan. Setahu saya destilasi itu. Ini kan pakai ini ya. Lalu dipisahkan pakai ini ya, perbedaan. Oh ya, perbedaan massa jenis ya. Titik uap ya. Ya. Memisahkan apa namanya? Memisahkan senyawa dengan menggunakan perbedaan dari titik didihnya, benar ya? Gitu. Jadi siapa yang duluan mendidih kan dia angkat ke atas tuh, lalu disaring gitu kan? Ya, jadi pakai penyaring pemisahan dengan perbedaan titik didih, titik uapnya, berdasarkan perbedaan titik uap. Ya mirip-mirip dengan evaporasi, tapi kalau evaporasi kan langsung pakai sinar matahari gitu. Kalau yang D itu kakak nggak tahu tuh, kromatografi ya. Kasih tahu kakak, kromato itu ini ya, mayat dibakar ya. Mayat dibakar ya, kremasi. Itu kakak nggak tahu ya, jadi tadi tanya aja ke Kak Nanda ya. Tapi kalau kakak bilang nih jawabannya A. Oke, lanjut nomor 10. Ini juga kimia ya, kakak nggak tahu ini ya. Nanti Kak Nanda aja ya. 10 kimia ya. Takut salah kakak ya. Coba kakak baca dulu deh. Ini kayak pengetahuan umum deh. 10 ini penyalahgunaan narkoba di kampus semakin meresahkan. Kamu baca berita terbaru nggak? Lihat berita di YouTube nggak? Itu polisi narkobaan 15 orang di Bandung juga. Dengar nggak di YouTube? Lihat berita di TV. Polisi narkobaan itu kolonel loh, itu cewek lagi. Aduh ya. Dan 15 prajuritnya juga narkobaan di hotel gitu. Ngapain mereka gitu ya? Ya Allah, dunia mau kiamat ya. Oke, nah ini narkoba. Narkotika banyak digunakan di bidang kesehatan. Biasanya adalah untuk C ya, menghilangkan rasa sakit ya, dan setelah operasi ya. Biasanya kan digunakan buat ini ya, bius, pembiusan ya, pembius. Narkoba itu ya, pembiusan. Ya. Dibius. C, jawabannya C ya. Oke, lanjut nomor 11. Rina naik sepeda di jalan yang menurun dengan kecepatan tinggi. Oh ya, turun bukit. Tiba-tiba seekor kucing melintas di jalan raya. Wah, bahaya ya.
Rina mengerem sepedanya dengan kuat sehingga badannya hampir terpelanting ke depan. Ya udah dia turunan gitu ya. Udah turunan, ngerem lagi bisa jatuh itu ya. Konsep hukum Newton yang terkait dengan peristiwa yang dialami Rina. Konsep hukum Newtonnya adalah benda yang bergerak akan tetap bergerak, gitu kan? Kenapa? Karena kan kamu pergi naik sepeda ke depan, lalu kamu rem, otomatis badan kita tetap cenderung bergerak ke depan, gitu kan? Itu bunyi hukum kelembaman, ya. Benda cenderung mempertahankan keadaan semula, ya. Mempertahankan keadaannya, keadaan awalnya. Kalau dia bergerak, dia cenderung tetap bergerak ke depan, gitu ya. Jadi kalau kita rem tiba-tiba, kamu akan jatuh ke depan, gitu kan? Karena kamu awalnya ke depan, gitu kan? Benda cenderung mempertahankan keadaan awal. Ini adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton atau disebut juga namanya inertial law atau bahasa Indonesianya hukum kelembaman. Bahasa Inggrisnya inertial law. Lembang itu artinya malas ya. Jadi kalau kita diam kita cenderung diam, kalau kita bergerak cenderung bergerak. Itu lembang. Oke, jawabannya C ya. Oke, silakan dicatat.
Oke, nggak ada pertanyaan nih, ya waktu tinggal 5 menit. Nanti Nggak ada, Kak. Lanjut lagi ya minggu depan aja ya, ada tanggung nih ya. Kena tanggung tentang ya. Mau dilanjutin waktu nggak cukup ya. Mungkin kita review aja kali yang penting-penting ya. Kita review ya. Yang halaman 1 nih banyak terlambat kan. Nah, ini kita ulang ya. Nah, kalau yang namanya di nomor 1 ya, kalau ditanya apa namanya hubungan antara besaran pokok dengan besaran turunan ya, ciri-cirinya gini ya, besaran turunan itu satuannya pasti di situ ada terlihat ada satuan besaran pokok. Itu ciri-ciri dari besaran turunan. Contohnya luas ya. Nah, luas ini kan ada satunya meter kuadrat ya, panjang kali lebar. Ya. Berarti ini turunan dari besaran pokoknya panjang ya enggak? Gitu. Itu contohnya ya, itu yang dari nomor 1 ya. Nomor 2, karena halaman pertama kan banyak nggak datang, kita jelasin ya. Nomor 2 itu ciri-ciri zat cair ya. Zat cair itu pada botol P tadi di nomor 2 bentuknya dapat berubah ya kan. Kalau kita masukin ke gelas dia akan menyesuaikan dengan bentuk gelas ya kan. Tapi volumenya tetap gitu kan. Volumenya tetap. Nggak mungkin kita beli air 1 liter tiba-tiba di rumah jadi 2 liter, ya lucu. Ya, volumenya tetap ya. Gaya Coulomb tuh gaya tarik menarik antar partikelnya lemah ya.
Kalau zat padat itu kuat. Ya. Kalau gas, bedanya dikit ya. Kalau gas itu bedanya cuma volumenya dapat berubah. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau gas kalau kita masukin ke tabung yang lebih besar, dia akan menyesuaikan dengan tabung itu, dia akan jadi lebih besar. Kalau gas itu kalau kita masukin ke dalam tabung yang lebih kecil, dia menyesuaikan dengan tabung ke balon gitu ya. Jadi volumenya dapat diubah-ubah, ditekan gitu kan. Nah, gitu aja kali ya. Halaman pertama tadi ya. Oke, nah, kakak sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Jaga kesehatan adik-adik semua ya. Fokus buat ujian nanti. Jangan banyak mikir macam-macam gitu kan. Jaga kesehatan. Kakak sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yo. Kak. Kak. Yo. Sampai Sehat-sehat, jumpa Kak. lagi.